Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang HKPD dan PP KUPDRD, Ketentuan Umum Pajak Daerah Retribusi Daerah, bahwa BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Subjek dan wajib pajak dari BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak BPHTB. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak terdiri dari pemindahan hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak terdiri atas jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Sedangkan pemberian hak baru terdiri dari kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek PBHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk kantor pemerintah, Pemda, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara dan barang milik daerah. Yang kedua, oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau orang untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga adalah untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat, untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang keenam, oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang ketujuh, oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dasar pengenaan pajak dari BPHTB. Dasar pengenaan pajak atau DPP BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP meliputi yang pertama harga transaksi untuk jual beli, nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang terakhir, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak minimal adalah 80 juta dan diberikan hanya untuk perolehan pertama di kabupaten yang bersangkutan. NPO TKP waris minimal 300 juta kecuali untuk hibah wasiat dan waris tertentu dapat ditetapkan lebih besar. Hibah wasiat atau waris tertentu yang berlaku pada kebudayaan
dan ada saja ada di daerah tertentu di mana tanah atau bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali. Tarif dan saat terutang PPATB. Yang pertama, untuk tarif adalah maksimal 5%, sehingga nanti ditetapkan secara definitif di dalam peraturan daerah kabupaten kota. Saat terutang, pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dengan batas waktu pembayaran saat akta jual beli. Pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan atau hadiah pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris, mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertahanan untuk waris pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim, pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak, serta pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Kita lihat contoh perhitungan PPATB. Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di kabupaten dalam provinsi EKIZ sebagai berikut. Luas tanah adalah 1000 meter persegi. NJOP adalah 1 juta meter persegi. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak dalam perda adalah 80 juta rupiah, sedangkan tarif PPATB adalah 5%. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter persegi. Maka nilai NPOP digunakan dengan nilai transaksi, maka 1000 luas tanah dikalikan harga kesepakatan 2 juta, maka diperoleh harga 2 miliar rupiah. Besarnya PPATB adalah sebagai berikut. PPATB sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Tarif di sini adalah 5%, kalikan di PP-nya adalah NPOP dikurangi NPOP TKP, maka besarnya PPATB adalah 5% kalikan 2 miliar kurangi 80 juta sama dengan 96 juta rupiah. Demikian adalah sesi seri pajak daerah revisi kali ini. Sampai ketemu pada seri-seri berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share-nya. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.